Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Saputra dengan NIU 516553. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal individual project pada kelas Microeconomics mengenai dampak program BPNT terhadap gizi. Topik ini terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Elan di kelas Ekonomika Pembangunan 2 mengenai rendahnya tata kelola bagi Indonesia. Apalagi jika kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Vietnam, atau bahkan dengan rata-rata di Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Padahal kita tahu bersama bahwa kandungan protein yang ya, namun demikian, selain dari daging sapi, terdapat juga alternatif lain selain daging sapi yang dapat kita manfaatkan untuk protein hewani dari daging ayam dan telur, serta protein nabati dari Indonesia sendiri terdapat program BPNT yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan kelompok rentan untuk mencukupi kebutuhannya terhadap 2017. By design, program ini bersifat non-cash assistance yang ditujukan untuk 30% kelompok miskin, kelompok rentan, dan keluarga yang anggota anggota rumah tangganya bukan berprofesi sebagai PNS, seperti TNI atau profesi lain yang sumber pendapatannya berasal dari APBN, yang mana mereka akan menerima uang cash transfer sebesar Rp110.000 setiap bulannya. Yang mana Rp110.000 ini mereka tukarkan menjadi makanan seperti beras dan juga telur. Kemudian jika kita lihat sejak adanya program BPNT, rata-rata konsumsi protein di Indonesia meningkat secara signifikan, bahkan melebihi average protein consumption requirement yang ditetapkan. Namun, jika kita lihat lebih detail, rata-rata konsumsi nasional memang meningkat, tetapi peningkatannya tidak merata di seluruh negara. Misalnya di Papua dan juga Maluku yang mana bagi tahun 2018 di bawah nilai minimum yang telah ditetapkan oleh Kemenkes sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah peningkatan rata-rata konsumsi protein nasional di Indonesia disebabkan oleh program BPNT atau lain seperti pada penelitian ini, saya mengacu pada paper karya Anjini Kohar yang mengevaluasi program bantuan pangan yang ada. Kita tahu bahwa India merupakan salah satu. Dalam penelitiannya, bantuan pangan terbukti dapat gizi. Dari itu, saya mengklasifikasikan terdapat dua gap penelitian. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik yang kedua measurement. Kita tahu bersama bahwa India memiliki karakteristik geografis yang seragam sebagai negara kontinental, sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman yang tinggi. Sehingga pada penelitian ini perlu mengontrol adanya perbedaan. Sementara itu, kalori hanya mengukur jumlah energinya saja tanpa memperhatikan kualitas gizi dari makanan tersebut. Dan program bantuan pangan tentu saja efektif meningkatkan kecukupan gizi karena meningkatkan energi dalam memperbaiki gizi. Demikian terdapat dua pertanyaan penelitian yang saya angkat. Yang pertama, apakah program BPNT secara signifikan meningkatkan konsumsi protein per kapita bagi penerima manfaat? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan dampak program BPNT? Lebih lanjut, pada penelitian ini saya
akan menggunakan data cross-sectional dari Susenas tahun 2016 dan tahun 2018, yang mana tahun 2016 saya gunakan sebelumnya, tahun 2018, yang mana datanya yang data yang saya gunakan merupakan data level household, di mana saya juga akan kontrol rumah tangga Asia. Karena kita tahu bersama bahwa kebutuhan konsumsi protein dari anak-anak dan juga lansia berbeda dengan kebutuhan konsumsi protein. Merupakan variables yang akan saya gunakan meliputi variabel dependent dan juga variabel kontrol pada penelitian ini. Dan di sini saya akan menggunakan metode difference in difference. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan unbiased estimation sehingga menunjukkan dampak yang sebenarnya dari program ini. Di bawah kanan juga saya tampilkan matriks fungsi yang akan saya gunakan pada dan berikut merupakan daftar referensi. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa seperti apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan terakhir, the final project nanti, kita tahu bahwa Pak Eran juga pernah mengevaluasi dampak program BTN. Jadi saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.